alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra ila akhirih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari ke-6 ini. Ya, hari ke-6 tanggal 6 ya. Hari ke-16 ya sekarang itu. Hari ke-16 ini hari ke-16 atau 17 ya? Kita saum di sini dari hari apa? Dari hari Kamis ya. Berarti sekarang hari ke-16 ya. Jadi kalau yang saumnya hari Rebo, hari ini hari ke-17 ya. Alhamdulillah Allah masih berikan kekuatan kepada kita, terutama kekuatan iman dan Islam ya. Karena kekuatan inilah yang akan mendorong kepada kita untuk menguatkan seluruh anggota tubuh kita. Juga atas nikmat iman dan Islam ini juga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kekuatannya kesehatan ya, terutama nikmat umur ya. Allah berikan kepada kita, dan ini nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat ini tidak bisa nominalkan ya. Nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan itu tidak bisa dinominalkan ya. Tidak ternilai harganya kalau diukur dengan rupiah. Salawat dan salam marilah kita lantunkan, kita bahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, yang telah memberi contoh kepada kita agar kita hidup di dunia ini tidak menjadi tidak menjadi orang yang hidup sia-sia ya. Kita hidup di dunia ini ada di relnya Allah Subhanahu wa taala, ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, maka dari itu kita lantunkan salawat dan salam bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta guru-guru kita, para ulama salafus shalihin yang telah mempermudah kepada kita untuk melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Iwa filah rahimakumullah, sedang kuliah subuh yang saya hormati dan insyaallah Allah rahmati ya. Karena Rasulullah SAW menyatakan bahwa duduk di majelis taklim dalam rangka thalabul ilmi sesaat itu khairum min ibadati sab'ina raka'atin. Jadi duduk sesaat untuk mencari ilmu itu lebih baik daripada ibadah sholat sunat 70 rakaat. Itu fadilahnya. Jadi fadilah mencari ilmu itu banyak sekali ya. Nah, ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya. Karangan bukan karangan, susunan Imam Nawawi Ad-Damsyik ya. Imam Nawawi Damaskus. Nah, di situ ada di bab Fadhailul Amal ya, Fadhailul Amal di kitab Riyadhus Shalihin tentang fadilah ilmu, fadilah saum. Maka supaya kita efektif waktu kita ya, yang cuman berapa menit ini sampai jam berapa Pak? Ya, karena memang enaknya habis subuh itu tidur lagi nih. Paling enak itu. Nah, menurut siapa? Menurut hawa nafsu ya. Nah, karena hawa nafsu itu suka bertentangan dengan akal ya, hawa nafsu itu. Enaknya kalau menurut akal kita tolak ilmu. Kalau menurut nafsu saya pribadi ya, kalau ibu bapak kayaknya enggak beda nih. Itu hawa nafsu ya, pengennya begitu ya. Nah, kita paksakan untuk meraih lebih baik daripada 70. Coba ibu-ibu bawa 70 rakaat salat sampai jam berapa di sini? Dengan sesaat aja duduk di sini memperhatikan apa yang disampaikan. Ini saya hanya menyampaikan saja ya. Jadi saya bukan produsen, tapi saya hanya reseller ya. Kalau dalam istilah itu reseller.
hanya menjual lagi gitu, beli menjualkan barang. Ini saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kemudian dijabarkan oleh para ulama, kemudian saya sampaikan. Wabil khusus untuk saya pribadi ini. Nah, dalam menuntut ilmu kita harus punya moto ya. 3 hal yang harus kita siapkan dulu. Pertama, isma'u, dengarkan ya. Dengarkan ya apa yang disampaikan oleh pemateri. Yang kedua, ifhamu, kemudian pahami ya. Pahami. Artinya kita harus siap nih. Mata kita, pendengaran kita dengan akal kita ya. Harus siap untuk memahami apa yang disampaikan. Nah, setelah itu, setelah paham, baru if'alu. Amalkan supaya ilmu itu bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu akan mengalir pahalanya ketika kita sudah wafat dalam kubur. Itu. Nah, itu jadi 3 hal ini harus kita siapkan nih. Setiap kita mau melaksanakan taklim, thalab ilmu, ya, maka 3 hal itu harus dipersiapkan dulu. Nah, itu namanya niat ya. Niat mencari ilmu. Bukan datangnya ke sini hanya tradisi belaka atau karena takut atau malu sama tetangga atau malu sama DKM ya. Tapi ini kewajiban saya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, kata Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian ditambahkan lagi wal mu'minatin ya. Jadi wajib ain, tidak boleh diwakilkan kalau thalab ilmu itu. Ilmu agama ya, tidak boleh diwakilkan. Nah, insyaallah malam nanti itu adalah malam ke-17 ya. Seperti kita ketahui bahwa malam 17 itu adalah malam di mana Al-Qur'an permulaan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Jadi turunnya Al-Qur'an itu ada 2, Bu. Ada 2 istilah. Yang pertama Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah turun juga Al-Qur'an. Nah, nazalal Qur'anu min lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Jadi jumlatan wahidatan. Turunnya Al-Qur'an ini Lailatul Qadar aslinya Lailatul Qadar itu yaitu turunnya Al-Qur'an dari lauhil mahfuz ke langit dunia. Kapan itu? Fi lailatin mubarakah, di dalam surat Ad-Dukhan ayat 2. Ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzilin. Itu malam yang diberkahi kapan? Entah, karena itu urusan gaib ya. Itu urusan gaib, entah berapa. Tetapi yang jelas itu adalah di bulan Ramadan. Ramadan yang mana? Tidak ada ulama yang menjelaskan Ramadan yang mana itu ya. Kemudian istilah yang kedua adalah nuzulul Quran ya. Bahasanya beda. Nuzulul Quran itu adalah turunnya Al-Quran dari langit dunia ke bumi. Yaitu yang dibawa oleh malaikat Jibril nah, secara berangsur-angsur. Nah, itu mulainya dari tanggal 17 Ramadan. Itu nuzulul Quran. Nah, artinya nuzulul Quran itu adalah titik tolak perjuangan Nabi dan sekaligus adalah awal permulaannya cahaya Allah turun ke bumi. Jadi nuzulul Quran itu bukan hanya sebagai simbol saja, turunnya Al-Quran diperingati tanpa ada makna. Nah, dengan memperingati nuzulul Quran ini, nah, maka harus ada hasilnya gitu. Hasilnya apa sih gitu? Dengan memperingati nuzulul Quran itu jangan cuma seremonial aja. Ya. Maka kita ini dalam rangka memperingati nuzulul Quran, maka kita akan bahas sesuai dengan kondisi sekarang yang kita alami ini, yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang kata Rasulullah SAW bulan yang penuh barokah. Di antaranya ada hadis yang diriwayatkan dari, ini hadis panjang sekali, saya bacakan awalnya saja. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi oleh ulama muhaddisin terutama Imam Bukhari dan Muslim nih. Hadis ini kalimat ini Rasulullah SAW ucapkan pada Jumat terakhir di bulan Sya'ban di tahun terakhir ya. Di tahun terakhir sebelum masuk Ramadan Rasul berkhutbah
Di antaranya isi khutbahnya, ya ayuhan nas, wahai semua manusia, qad adallakum syahrun azim, sungguh telah menaungi ini Ramadan itu dikatakan oleh Rasul telah menaungi kepada kalian syahrun azim, yaitu bulan yang sangat agung. Ya. Mubarakun, yang penuh barokah. Syahrun fihi lailatin khairum min alfi syahrin. Syahrun lailatun khairum min alfi syahrin. Yang di dalamnya bulan Ramadan itu ada satu malam yang nilainya lebih daripada 1 bulan, 1000 bulan. Itu panjang sekali. Nanti saya bacakan aja terjemahnya saja. Karena ini banyak panjang hadisnya, menyita waktu. Yang penting intinya ya. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh barokah. Kemudian di penggalan hadis ini, awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqu minan nar. Ini keagungan diantaranya bulan Ramadan, dan masih banyak bulan Ramadan itu keagungannya. Kalau kita bahas di sini nggak sampai 2 jam kayak, nggak cukup 2 jam waktu, saking banyaknya. Dan Ramadan ini atau saum Ramadan ini hadisnya kebanyakan hadis kursi, ya. Hadis kursi itu adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad tidak melalui malaikat Jibril. Biasanya redaksinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan an Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala. Itu hadis kursi. Jadi kalau hadis nabawi an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dak hadisnya, atau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya gitu. Nah, kalau hadis kursi enggak, qala Allah taala, seperti hadis Ramadan ya, hadis saum Ramadan ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi, dari Abu Hurairah, an Nabi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla. Itu apa? Kullu amal ibni adam lahu. Nah, itu hadisnya. Nah, itu ya. Nah, ada 2 amalan yang paling utama di bulan Ramadan yang Allah coba mohon diperhatikan supaya kita nggak sia-sia hidup di sini, nggak sia-sia duduknya di sini ini. Di samping kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga mendapatkan ilmu. Nah, ada 2 amalan yang utama di bulan Ramadan itu yang kita ketahui, pasti semua tahu nih. 1, saum Ramadan, ya. Kedua, qiyam Ramadan. Yang kedua-duanya ini dijaminkan oleh Rasulullah SAW diampuni dosa orang yang melakukannya. Yang di luar Ramadan tidak, Pak. Salat fardu sekalipun enggak dijamin oleh Rasulullah SAW untuk diampuni dosa. Tapi taraweh yang kita sebut, yang zaman Rasul itu enggak disebutkan taraweh, jam Ramadan itu di Rasul, di zaman Rasul, zaman sahabat enggak ada taraweh, itu sudah kesini karena salatnya selesai ya hari ini. Nah, itu dijaminkan oleh Rasulullah SAW untuk diampuni dosa. Siapa yang tidak tergiur untuk melaksanakannya? Gini Pak, kalau ada orang yang menjamin kepada kita, kamu sekolah di sini. Nah, nanti sekolah di sini, keluar sekolah, masuk jadi PNS dijamin. Kira-kira Pak, mual orang mau sekolah di dia, ada nggak orang itu? Kayaknya 1001 juga nggak akan ada. Pasti berbondong-bondong. Atau umpamakan nih, yang sekarang lagi digemari, digandrungi oleh remaja. Kalian sekolah di sini, nanti keluar di sini jadi pemain bintang film. Jadi apa sih tergiur Pak ya? Jadi pragawati, jadi apa tuh yang pesawatnya? Pramugari. Oh, jadi gitu. Ya pasti tergiur ya. Pasti tergiur. Untuk hal duniawi mah pasti tergiur. Tapi untuk hal akhirat, orang jarang tergiur. Padahal ini luar biasa. Dan ini tidak dijaminkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Hanya Nabi Muhammad SAW yang memberikan jaminan bahwa saum Ramadan dan qiyam Ramadan itu dijaminkan oleh Rasul, diampuni dosanya oleh. Dosa yang mana? Semua dosa. Kok gampang ya? Gampang cerita mah. Tapi ngelakukannya susah. Sebab apa? Sebab
Saum yang man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dan man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih itu saum yang mana? Salat yang mana? Nah, ini yang perlu kita pahami supaya kita saum dan salatnya yang sesuai dengan contoh Nabi gitu. Berat. Artinya begini, setidaknya kita mengikuti arahan daripada Nabi Muhammad SAW. Pertama nih, ini kalau nggak sampai mungkin tugas DKM dan pengurusnya nih untuk meneruskan ini kalau nggak sampai waktunya nih. Karena ini harus detail ya. Ini. Pertama saum yang akan dijaminkan oleh Rasulullah SAW diampuni dosa seseorang adalah saum yang kata Imam Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, saum itu ada tiga tingkatan. Yang pertama saum am. Ini kata Imam Al-Ghazali ya. Saum am. Saum orang-orang awam. Kalau kita itu awam bodoh ya. Awam itu jami awam. Sanes awam itu umum. Nah, awam itu umum, tergantung lingkungannya. Kalau lingkungannya orang bodoh, awam itu bodoh. Tapi kalau lingkungannya orang pintar, awam itu pintar. Ya. Jadi abdi mah awam itu pintar beneran. Kan di situ mah daerah pintar. Awam itu pintar. Kalau awam itu di daerah situ ada sedang-sedang, berarti awam itu sedang. Saum awam, saum am. Am itu bukan segala dihuapkeun gitu ya. Kali di kita mah am teh itu ada channel am. Aya batagor am, aya gehu am, segala yang am itu keberkahan. Saum ahli lalab itu bukan ahli ibadah ya. Nah, saum yang begini ini yang disinyalir oleh Rasulullah SAW, rubbaso imin laisa lahu min syami ilal ju wal atos. Banyak sekali orang yang saum tapi tidak dapat apa-apa. Hanya dapat lapar dan dahaga. Mau enggak? Capek gawe teu kapake. Itu aya Bu, pahalana keteh itu dina bab saum kan kita bayangannya seperti rapat orangnya. Oh, mata pantik 90 gitu. Nah, ini saumnya ini kosong saumnya. Saya kan puasa. Lihat puasanya. Nah, puasanya cuma memindahkan jam makan saja. Bahkan harusnya nih logika matematisnya kan Ramadan mah makan cuma 2 kali. Kalau di luar Ramadan 3 kali. Berarti 1/3 budget makan itu enggak ada ya. Harusnya kita ada surplus 1/3. Tapi kenyataannya budget biaya makan itu jadi double. Kenapa? Ya itu saumnya am. Aya cendol, aya kolok, aya macam-macam gitu. Macam-macam habis. Nah, sebelum maghrib hantem, setelah maghrib sikat, setelah isya hantem deui gitu. Ya. Akhirnya kemerdekaan. Nah, itu saum. Kita mau nggak gitu kira-kira? Enggak ya, enggak mau. Nah, kemudian kata Imam Al-Ghazali, tingkatan yang kedua, ini lebih baik lagi. Ya, lebih baik. Saum selain daripada menahan lapar dan dahaga, menahan juga hal-hal yang membatalkan pahala saum. Seperti kata Rasulullah SAW, kalau kalian sedang saum, jaga ucapan, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang jorok. Yaitu hadis qudsi itu. Kata-kata yang jorok, jangan menyakitin orang, jangan bertengkar, jangan ghibah. Kenapa? Karena itu akan mengproporsi pahala saum. Ya, jangan berdosa, ya. Malam yada qaulal jur falaisa lillahi hajjatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan bohongnya, maka saumnya itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Saumnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dakwah bohong, dakwah dusta. Ini terutama yang profesi ini, yang profesi dagang ini ya. Aduh, hati-hati ini yang profesi dagang itu. Ya, dagang atau ngabohong mah mal untung gitu ya. Ah, itu hati-hati yang dagang itu. Oh, banyak bukan artinya semua pedagang, hati-hati ya. Hati-hati kalau kita berdagang itu jangan sampai mengutamakan bohong ya. Nah, atau bohong mah mal untung atuh. Tuh, itu saum yang khos ya. Saum khos atau hawas khusus. Ya. Kemudian saum yang hawasil hawas ini VVIP itu. Nah, ini mah tingkat tinggi, ini mah tingkat para wali ini mah. Selain daripada menahan lapar dan dahaga, kemudian menahan hati ya,
tidak marah, tidak apa cepat tersinggung, tidak iri hati dan sebagainya. Nah, itu kemudian dia juga menjaga perasaan ya, menjaga imajinasinya supaya ditahan, jangan sampai begini. Aduh, nanti kita buka sama apa ya? Nah, gitu. Wah, jangan-jangan nggak ada buka, atau dia lagi panas-panas sekarang kan musimnya, jangan lagi panas-panas gini, aduh anaknya sirap oyen nih, nah gitu kan, panas-panas dibayang-bayangin gitu ya. Kan iker puasa mah cenah cucunguk oge juga kurma gitu kan, abayang gitu, juga kurma cenah ningali gas juga melon, buah melon enak juga nih, nah gitu. Anu ju alitnya dikumpulkan jamu batu wara oge ata gitu dikumpulkan gitu, dan ini mah akhirnya tuh. Nah, tingkat tinggi mah itu. Nah, saum ini diantaranya yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dijaminkan diampuni dosa. Siap ya, insya Allah ya. Ya kita mau berencana aja, mazam aja lah itu. Tapi harus dengan pelaksanaannya. Itu saum ya. Yang kedua adalah qiyamu Ramadan, salat tarawih yang seperti kita ketahui sekarang itu salat tarawih. Nah, makna daripada tarawih itu, ini sholat sunat itu banyak istilahnya ya. Sholat sunat itu ya. Jadi sholat sunat itu ada yang dinamain sesuai dengan waktu, seperti sholat duha, sholat suruh, nah, sholat malam. Nah, itu berhubungan dengan waktu. Ada yang berhubungan dengan situasi alamiah ya, alam, seperti sholat istisqa, sholat minta sebetulnya istisqa itu bukan minta hujan ya, minta air ya. Minta air kenapa? Diceritakan wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar. Pada waktu itu Allah enggak berikan hujan, tapi Allah berikan mata air ketika dipukulkan tongkat oleh Nabi Musa. Nah, memancarlah 12 mata air sesuai dengan 12 kabilah Bani Israel. Jadi Bani Israel itu ada 12 kabilah, Kak. Kabilah itu golongan, ya. Kalau sekarang meras. Dari siapa? Dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya anak 12. Nah, di antaranya yang paling menonjol itu kaum Yahudi, ya. Bapaknya Yahuda, ada yang mengatakan Yahuza, ya, ada yang mengatakan Yehuda. Nah, maka anaknya Yahuda itu adalah Yahudi. Yahudi itu asalnya bukan agama, tapi etnis. Turunan cucunya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu anak Nabi Ishak anak Nabi Ibrahim. Jadi Yahudi itu asalnya etnis. Enggak semua Bani Israel itu Yahudi. Enggak. Termasuk kabilah Yusuf. Itu Bani Israel, kabilah Yusuf. Dan pada waktu Nabi Musa, Bani Israel itu kumpul semua. Nah kan asalnya Bani Israel terpencar sana. Kumpul di Mesir, ya. Di Mesir. Kenapa kumpul di Mesir? Karena mengikuti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan dibawa ke Mesir. Nabi Yusuf ngikutin kepada Nabi Yusuf. Bani Israel itu berkembang biak di Mesir, menguasai perekonomian Mesir sehingga orang Mesir itu kalah perekonomian. Akhirnya dilakukan undang-undang oleh Firaun dengan menekan Bani Israel. Disitulah mulai awal penjajahan Bani Israel oleh Mesir dan dibebaskan oleh Nabi Musa 12 kabilah itu. Cuman sayangnya orang di situ dikatakan Yahudi, ya bukan Yahudi sebetulnya, Bani Israel. Jadi karakter Bani Israel itu hampir sama. Tapi ada yang Muslim juga, cuman karakternya hampir sama. Di dalam Al-Quran Bani Israel itu mereka itu karakternya sami'na wa asoina. Kami mendengar, tapi kami akan maksiat, akan mengingkarinya. Beda dengan Muslimnya sami'na wa atona, setelah mendengar begini akan taat. Setelah disampaikan kebenaran saya akan ikuti. Itu konsep Muslim. Beda Yahudi itu sampai sekarang. Adakan perundingan, beres perundingan langgar deui. Adakan perdamaian, beres perdamaian langgar deui. Gitu Yahudi itu. Nah, sekarang Bani Israel itu identiknya dengan Yahudi. Padahal Yahudi yang sekarang itu banyak yang bukan Bani Israel, banyak. Termasuk orang Amerika itu banyak Yahudi, itu bukan Bani Israel. Ya. Nah itu ya, melenceng sedikit. Sholat ya. Kemudian ada sholat yang hubungannya dengan sholat fardu, yaitu rawatib. Ya. Rawatib, ada rawatib mu'akkad, ya. Ada rawatib ghair mu'akkad. Jadi rawatib itu
ada yang sebelumnya dan setelahnya. Rawatib muakkad, satu, muakkad itu kukuh ya, hampir dekat ke wajib. Jadi jangan sampai ditinggalkan. Kalau ibu-ibu sholat subuh kesiangan, maka sholat dulu 2 rakaat sebelum sholat subuh, yaitu qabla subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha. Pahalanya lebih baik pada dunia dan isinya pahalanya. Itu luar biasa ya. Luar biasa sekali. Nah, sholatnya sebelum subuh 2 rakaat. Kemudian sebelum duhur 2 rakaat. Setelah duhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Berapa rakaat? 10 rakaat. Tapi kata siapa? Abdullah bin Umar, tambah lagi duhur, ba'diyah duhur 4 rakaat. Ba'diyah duhur itu 4 rakaat. Nah, yang masyhur adalah 10 rakaat yang diwasiatkan oleh Nabi kepada Ibnu Umar. Gitu. Nah, kemudian sholat malam. Nah, ini yang sering banyak di kita nih, sholat malam nih. Sholat malam itu aslinya qiyamul lail ya, atau sholatul lail. Qiyamul lail. Kenapa? Karena dilakukan pada malam hari. Kapan malam hari itu? Malam hari untuk sholat dengan malam hari untuk saum itu beda, ya. Jadi malam itu coba menurut bapak-bapak, ibu-ibu, malam itu dari kapan Bu sampai kapan? Coba, ya. Setelah isya sampai subuh ya. Fakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaydul minal khaydul abyadu minal fajr. Summa atimmu siyama ilal laili. Kemudian sempurnakanlah saum sampai malam, berarti sampai ke isya. Nah, ini bedanya. Jadi kalau saum malam itu maghrib, ya. Sumati musyama ilal lail, sampai malam, ya. Berarti malamnya bukan isya, malam itu untuk saum maghrib. Nah, ini logika Al-Quran itu, logika Al-Quran itu. Nah, jadi kalau orang yang ahli Al-Quran itu nggak akan kalah logika. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran memberikan logika. Ingat nggak ada kisah Nabi Yusuf itu, ketika Nabi Yusuf mau diajak istrinya Aziz itu Zulaikha. Nah, kemudian tidak ada saksi. Menyalahkan Nabi Yusuf. Kata salah seorang keluarganya, lihat aja cina. Kata itu, kalau bajunya robek di belakang, nah berarti Yusuf benar. Zulaikha pendusta. Kalau robeknya di depan, nah berarti Yusuf yang salah, Zulaikha yang benar. Itu logika itu ada di dalam Al-Quran. Banyak sekali logika. Nah, tapi kalau untuk sholat malam itu adalah setelah sholat ba'diyah isya. Setelah sholat isya. Untuk sholat Jadi mun bapak-bapak belum sholat maghrib belum sholat isya, tapi udah jam 12, tapi belum sholat isya, nggak bisa sholat witir. Sholat tahajud buat qiyamul lail nggak bisa, harus sholat isya dulu. Ibu tuh berangkat nih ke makan, sampai ke rumah tuh jam 12. Belum sholat isya, tapi malam tahajud dulu nggak boleh, harus setelah sholat isya. Maka untuk sholatnya faminal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sebagian daripada malam itu adalah tahajud. Dan itu sekaligus menjadi nama sholat malam, sholat tahajud. Kenapa disebut tahajud? Karena dilakukan tanpa tidur. Jadi tahajud itu adalah begadang. Nah, apakah harus tidur dulu? Enggak mesti tidur dulu. Tetapi kenapa para ulama memberikan komentar bahwa lebih afdal itu setelah tidur? Karena masakohnya yang dinilai oleh Allah adalah masakoh, al-ajru biqadril masakoh. Beratnya, ibu kita kira gini Bu, ibu enggak tidur nih, bahkan bikin kue sampai jam 1 malam, belum tahajud. Itu akan lebih ringan melakukan sholat tahajud daripada ibu tidur setelah isya, kemudian jam 12 bangun ke air tahajud, itu lebih berat. Itu alasannya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW dikatakan, kata Siti Aisyah, apakah engkau sudah melakukan witir?
Nah, padahal Nabi itu kelihatannya tidur. Kata Nabi, ya Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur dan tetapi hatiku tidak tidur. Artinya Nabi itu hatinya nggak pernah tidur. Nah itu ya. Jadi pemahaman gitu ya. Jadi tahajud itu nggak mesti tidur dulu. Jangan sampai kita bikin kue bukan sampai jam 1 karena tahajud harus tidur dulu. Tidurlah Bu. Akhirnya kesiangan. Aduh kesiangan. Ah itu. Jangan sampai begitu, jangan sampai keliru ya Bu ya dalam ibadah itu. Makanya ibadah orang yang berilmu dengan ibadah orang yang tidak berilmu bandingnya 1:1000. Itu hadisnya ada di Fadhailul Ilmi ya. Bukan Fadhailul Amal, Fadhailul Ilmi itu. Jadi Fadhailul Amal itu semua ya. Amal ini di antaranya ada Fadhailul Ilmi yaitu keutamaan ilmu. Orang yang ibadahnya pakai ilmu 1000 kali lipat daripada orang yang ibadahnya tidak pakai ilmu. Makanya harus pentingnya tolak ilmu itu begitu ya. Untuk meningkatkan kualitas. Asal jangan ibadahnya tradisional ya, ibadah tradisional. Kemudian apalagi istilahnya? Tarawih dulu ya. Tarawih. Kenapa disebutkan tarawih? Karena sholatnya nyalse. Ya, nyalse. Kita itu banyak berbeda dengan Rasul dalam praktek sholat tarawih terutama apa ya? Punten. Termasuk saya nih. Karena umumnya di kita nih, kita tarawih jam berapa? Ba'da Isya. Berapa rakaat? Udah paling enak nih. Dua paling enak mah 8 rakaat, 11 rakaat, bacaan cepat. Kan barudak mana ya? Barudak ya. Bari teh tarawih di mana? Oh, di masjid itu seberapa rakaat? 11 rakaat. Bacaannya cepet. Oh, itu ari bapak-bapak mah wah, nuturkeun bapakna ge. Gitu, komo bapak-bapak. Nah, padahal Rasulnya ini pengetahuan saja supaya kita ibadahnya memang benar-benar semangat. Jadi bulan Ramadan ini yang ini udah separohnya nih kita habisi nih, muhasabah nih, benar enggak separoh ke belakang kita ibadah kita. Nah tinggal kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan sampai kepada akhir Ramadan untuk memperbaiki nih. Kita bareng-bareng memperbaiki, termasuk saya juga berusaha memperbaiki ya. Bukan berarti saya bicara di sini itu saya udah bagus, bukan. Cuman saya mungkin lebih dahulu tahu gitu ya. Nah, bukan. Saya juga dalam rangka memperbaiki kualitas ibadah di separuh Ramadan yang kedua ini. Nabi itu cuma 3 kali qiyamul Ramadan beserta jemaah. Yang pertama, malam ke-23 Nabi memberikan pengarahan kepada jemaah agar meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan karena sebentar lagi Ramadan mau meninggalkan kita, kata Nabi. Dengan apa? Dengan saum yang sungguh-sungguh dan sholat malam yang benar-benar sholat. Pada malam ke-23 Rasul tidak melakukan sholat berjamaah. Kemudian Rasul masuk lagi ke mihrab. Jadi Rasul 10 hari terakhir itu masuk mihrab. Di masjidnya ada mihrab. Enggak keluar kata Siti Aisyah kecuali untuk hajat tertentu seperti makan, untuk ke air dan sebagainya. Tidak keluar, diam aja. Itu. Tapi malam ke-23 Rasul menemui jemaah, tetapi di situ enggak ada sholat berjamaah. Enggak ada. Nah, malam ke-24 Rasul mengajak sholat kepada sahabat-sahabatnya, ya, untuk melaksanakan qiyamul Ramadan berjamaah selama sepertiga malam. Sepertiga malam itu sekitar 10 juz. Ya, sepertiga malam itu sekitar 10 juz. Ya. Berapa rakaat? Imam Abu Dzar enggak mengatakan berapa rakaatnya, tetapi meninggalkan durasinya saja. Durasinya artinya Rasul mengutamakan kualitas daripada salat daripada kuantitas. Kualitasnya 10 juz dalam waktu sepertiga malam. Kemudian malam ke-25 Rasul tidak keluar. Malam ke-26 Rasul keluar lagi kata Abu Dzar dan memimpin sholat lagi selama setengah malam, Mbak. 20 juz. 20 juz dah. 20 juz. 20 juznya bacaan Rasul, bukan bacaan juga orang. Wah, buket gitunya, bukan. 20 juz, Pak. Kira-kira Pak engap mah orang. Wah, lain api bentet berenang orang. Makanya jangan sirik, kan ada yang bertanya kenapa kita sih enggak dilahirkan zaman Rasul?
Kalau lahir zaman Rasul enak, bororoah enak. Sholat aja kita nggak akan kuat itu. Di bawah 23 rakaat atau geus lieur kan? Ya. Benar kan? Banyak yang ngucing koleset kan di 8 rakaat lah. Alasannya teh saya mah pakai yang 11 padahal males. Dia nggak mau nerusin. Kalau benar terusin di rumah nanti malam sholat lagi. Itu mah betul aja kenyataannya Bu, begitu. Ini mah harus dijeplakan itu. Itu mah dalil untuk males itu mah. Yang 23 kemudian pulang lagi ya. Kalau dia 8 cari yang benar asli 11 rakaat yang bacaannya benar-benar tartil gitu. Cari di sini 11 rakaat, saya sholatnya 11 rakaat, ikutin sholat yang gitu ya. Ini sebagian yang nakal gitu. Ada juga sih yang bagus, yang benarnya saya mau meneruskan nanti di rumah. Nah itu. Nah kemudian malam 20, kemudian 20 berapa? 26 ya. 26 keluar, 27 enggak keluar, 28 keluar lagi. Berapa lamanya kata Abi Dzar? Semalam suntuk sebelum fajar. Sampai kata Abi Dzar, aku khawatir ya bahwa Rasul lupa sahur. Ternyata beberapa menit lagi sebelum sahur, Rasul menyelesaikan sholat. Kira-kira berapa bagian Al-Quran dibaca? Ya. Kalau umpamakan malamnya 12 jam atau malamnya 10 jam, kira-kira berapa? Satu juznya setengah jam. Itu di atas 20 juz itu. Di atas 20 juz bacanya, Bu. Rokaatnya tidak dijelaskan berapa rokaat. Artinya apa? Sholat bisa ditingkatkan secara kualitas, bisa ditingkatkan secara kuantitas. Beda dengan saum. Saumnya secara kuantitas tidak boleh ditingkatkan, Bu. Karena ibu lagi semangat, saya mah semangat. Sahur jam 3. Di jam 3 teu makanan naon, soalnya mulai saum di jam 3. Maghrib moal buka, kuatkannya sampai ke Isya haram hukumnya. Ya, saum misol namanya. Komo saum 3 hari 3 malam enggak ada dalam Islam. Saum 3 hari 3 malam sampai Isya aja haram hukumnya saum itu. Ya. Jadi tidak ada ya istilah saum. Saum harus sesuai dengan Rasul dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu. Kemudian nama sholat juga tahajud ya. Tahajud. Jadi taraweh Rasul itu nyantai gitu ya, nyantai kalem, nyantainya. Kata Imam Abi Dzar setelah setengah ini, ya Rasulullah, apa bisa diteruskan sholatnya? Udah diberi setengah malam, minta ditambah sholat. Mun urang mah, "Mam, lila teuing gitu teh." Karena bacakan aduha, lila teuing teh bisukan betul digantong eta imamna ganti ya. Ata kasure biasa jeung ina atau ina gitu. Dari si balap gitu. Sekarang mah kita kan kita itu apalagi udah usia yang di atas 40 tahun atau udah 60 tahun, itu kata Rasulullah SAW enggak ada alasan lagi untuk malas-malas ibadah. Udah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang udah 60 tahun itu. Udah enggak ada, Pak, enggak ada alasan, saya mah atuda penyakit atuda hilangkeun, ya. Tapi sanajan geus kolot kieu ka masjid kuatkeun. Tarawih 1 juz, saya mau bapak-bapak, ibu-ibu kalau pengen tarawih 1 juz yuk ke Alfu. Tiap malam tuh sama santri, bacaannya bagus-bagus itu ya. Gitu. Nah, enggak usah jauh, sok ke Alfu sana. Cuman bawa bekal karena di sana enggak disediain makan gitu ya. Nah, itu ya, itu tarawih Rasul. Yang pada malam itu, nah itu yang dijaminkan oleh Rasulullah SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bandingkan dengan sholat kita 11 rakaat, bacaannya tina at-takasur sampai ke Anas ya, cepat, 1/4 jam beres. 1/4 jam, lainnya dipakai mayar ampunan Allah ya. Ampunan Allah itu yaitu orang yang ampunan itu adalah yang menyelamatkan seseorang daripada api neraka. Jadi kalau kita dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selamat daripada api neraka walaupun amal sedikit. Itu. Kemudian ada sebut salat witir. Ini penting juga dipahami. Kenapa disebut witir? Witir itu ganjil ya. Paling sedikit 1, paling banyak tak terhingga. Ya, tak terhingga. Tapi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan witir, kata Siti Aisyah di antara sebagian hadis. Kadang-kadang Rasulullah SAW witir 3 kali, ya 3 rakaat. Kemudian sholat lagi 2 rakaat. Kadang-kadang sholat witir 5 rakaat, kemudian sholat lagi 2 rakaat. Lihat di kitab Bulughul Maram, ya, bab sholat tatawu. Nah, kadang-kadang Rasul sholat witir, sholat 7 rakaat, kemudian 2 rakaat lagi.
Kemudian kadang-kadang 9 rakaat, paling banyak 9 rakaat sepengetahuan Siti Aisyah. Rasul 9 rakaat salat, kemudian 2 rakaat jadi 11. Nah, pertanyaannya, apakah setelah witir itu kita boleh salat? Boleh. Itu hadisnya. Kemudian hadis yang lain menyatakan ij'alu akhiras salatikum bil laili witron. Nah, jadikanlah akhir sholat malam kalian itu witir. Jadi logikanya jumlah sholat malam itu ganjil. Nah, bagaimana Rasul? Nah, kebiasaan Rasul sholat witirnya mengganjilkannya sebelum subuh. Jadi kalau di sini prakteknya sholat 23 rakaat itu berarti witirnya witir. Nah, disebut witir itu karena ganjil ya. Sholat witir. Jadi kalau bapak sholat 2 rakaat witir bukan? Bukan. Jadi kan di kita ada lagi yang kurang tepat itu. Solu sunatan minal witri salah rakaat ini ya meterhimakumullah. Ayo sholat witir 2 rakaat. Sholat witir mah ganjil. Gitu. Ya nggak apa-apa lah, ini mah kadang-kadang di sana juga pakai al-khulafaur ula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi wasallam untuk enggak apa-apa, untuk apa? Supaya semangat giroh, ya ulah sing lesu gitu ya. Bacakan aja nggak apa-apa. Oh itu enggak ada zaman Rasul, enggak apa ya, enggak ada zaman Rasul. Nabi Utsman bin Affan juga sholat semalam suntuk 1 rakaat, 1 khataman, enggak dicontohkan oleh Rasul. Itu sahabat Nabi sebenarnya. Jadi sesuatu yang baik ya. Ini ada logika ada mafhum mukhalafah, ini ada logika kebalikan logika. Ada yang mengatakan ini yang baik, yang penting baik itu walaupun tidak dicontohkan oleh Rasul lakukan. Tapi yang satu walaupun baik tidak dicontohkan oleh Rasul tidak dilakukan. Ada dua ini. Itu silakan ya. Silakan logika masing-masing pakai gitu ya. Gitu. Salat witir ya. Nah, itulah salat-salat yang umpamakan yang dijaminkan oleh Rasulullah SAW di samping dengan kaifiah salatnya itu ya, syarat sah salat ya dipenuhi ya, bahkan bagaimana kita menutup aurat bagi ibu-ibu ya, ibu-ibu menutup aurat ketika salat, bagaimana seluruh badannya, seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Telapak tangan ada dua pengertian, ada telapak tangan itu ini, ada telapak tangan itu nih. Nah, di tayamum telapak tangan itu ini. Di tayamum. Nah, tapi Imam Syafi'i mengatakan telapak tangan itu ini. Ini yang gini yang telapak tangan. Sehingga di kaum Nahdiyin itu ditutup ini. Tapi maaf kalau di Persis terbuka. Nah, itu mana yang benar? Dua-duanya benar insyaallah. Ya kita doakan dua-duanya benar. Kenapa? Karena dua-duanya pakai dalil. Nah, kemudian yang taraweh yang 23 itu diriwayatkan dari zaman Umar bin Khattab. Itu 23. Kemudian diberjamaahkan oleh Umar bin Khattab di Madinah yang sebelumnya adalah berpencar-pencar. Nah, diberikan dan Umar bin Khattab mengatakan hadza nikmatul bid'ah hadza. Bid'ah yang paling baik itu ini. Artinya tidak dicontohkan zaman Rasul. Ini. Kemudian atau hal yang baru. Kemudian salat yang berapa? Yang 11 rakaat itu diriwayatkan dari Siti Aisyah. Karena Rasulullah SAW tidak terbukti Rasulullah SAW kata Siti Aisyah salat di luar lebih daripada 11 salat di luar Ramadan atau di bulan Ramadan tidak lebih daripada 11 rakaat yutiru biha dan beliau witir di dalamnya. Jadi silahkan mau salat dilaksanakan 11 rakaat mau 23 rakaat, bahkan di Madinah sekarang pakai 23 rakaat, asalnya 36, di Mekah 36. Nah, apa di Madinah apa di Mekah sekarang yang dirubah jadi 23 ya, 23. Kemudian ada salat sampai 49 rakaat atau tak terhingga, yang penting ujungnya ganjil. Wallahu a'lam. Sampai jam. Jadi kalau nggak dibatasin begini itu bicara itu makanya bapak-bapak begini ya, kalau umpamakan kita sedang taklim ngantuk minta ganti posisi sama ustadz di sini di depan insya Allah dijamin nggak akan ngantuk tapi nggak deg-deg. Masih ada waktu sedikit lah bila si ayat pertanyaan.
Silahkan kalau ada pertanyaan yang praktis-praktis saja lah. Yang pertanyaan jangan yang kira-kira saya nggak bisa jawab. Yang kira-kira saya bisa jawab. Silahkan. 1-2 pertanyaan dari ibu-ibu, 1 dari bapak-bapak, 1. Untuk sebagai oleh-oleh. Silahkan. Jangan nanti di belakang. Aduh tadi teh ini. Nah gini, ada Bu? Silahkan. Boleh. Nah, hadisnya apa? Hadisnya ij'alu akhirat sholatikum bilaili witron, dan hadis Siti Aisyah, Rasul kadang-kadang sholat sekian rakaat kemudian 2 rakaat. Ganjil dulu kemudian genap, ganjil dulu kemudian genap itu ya. Itu menjadikan, dan bagi amalan itu enggak usah banyak dalil, ya. Enggak usah banyak dalil. Yang penting dalil itu adalah benar. Dalilnya bisa dipertanggungjawabkan. Enggak usah banyak ini dalil, satu aja buat amalan. Ya. Nah, kemudian kenapa pertanyaan ini, ada pertanyaan dari jemaah kemarin. Kenapa Rasul itu keluarnya pada malam genap? Ya, kan di kita mah itikafnya ngintip ya Pak ya. Malam ganjil kamu malam 25 jangan malam 27. Wah, di Alisan Kota Baru itu malam 27 itu penuh Bu, sampai ke lapangan Pak. Itikaf nih. Pertama sahurnya keren, kedua pematiannya hebat. 27. Padahal camtam tuh. Kata bahasa Jermannya camtam tuh. Kenapa? Karena Rasul ingin menjadikan malam-malam di bulan Ramadan itu sama. Tidak ada ganjil, tidak ada genap. Tergantung kontennya. Nah, orang kan anak-anak sekarang suka bikin konten ya. Nah, di bulan Ramadan lagi konten yang penting. Kontennya apa? Kalau malam ganjil kita datang ke masjid langsung tidur, itu bukan i'tikaf. Apa namanya? Tidur. Langsung tidur aja enggak. Nah, bukan Lailatul Qadar yang dapat, Lailatul Qadar nanti. Ya, liar gitu. Nah, itu Pak, satu. Nah, ini analisa ulama ya, bukan pernyataan dari Rasul. Tapi kenapa Rasul datang malam genap? Karena Rasul ingin menjadikan malam-malam di bulan Ramadan di 10 hari terakhir itu terutama menjadi sama. Sehingga enggak ngintip. Coba lamun enak angke ya, malam 25. Pas malam 25 dah tidur heula teh di ditu kawerogan teuing. Lep bangun-bangun. Sahur deui aku membangun imsak. Cilaka itu mah. Karena lebih aman tiap malam. Kalau 10 malam itu kita datang masjid, insya Allah Lailatul Qadar dapat. Tinggal apa nilai Lailatul Qadarnya, ya. Karena Lailatul Qadar itu kata Rasul ada di 10 hari terakhir, ya. Lailatul Qadar itu. Nah, Lailatul Qadar tentu pastinya malam, tapi Rasul itu 24 jam itikaf. Nah, kemudian analisanya kedua, karena malam ganjil itu nggak jelas, nanti malam ganjil apa malam genap? 17 malam ganjil ya. Kata siapa? Kata orang yang saum kemis. Kalau kata orang yang saum rebo, genap ya. Menjadi rancu. Malam di dia di Indonesia bagian di bumi bagian timur udah siang. Di sana siang, di sini malam. Nah, malaikat turunnya di dia turun, di itu turun Pak. Ya itu mah goib, itu mah jangan dilogikakan. Sama seperti ada malaikat diciptakan, dari diciptakan sampai kiamat menanggai aras. Dunia ayat kan di dalam Al-Qur'an ada, saya lupa ayatnya itu. Nanggai aras sampai kiamat. Ulah dilogikakeun urang nanggai meja kieu. Meja beurateun ulah. Beurateun atuh meureun moal. Logikanya gini. Ini meja, simpan ini. Meja beurateun teh nanggai HP. Sampai kiamat meja moal beurateun. Udah beda ini. Jadi logikanya begitu. Jadi Lailatul Qadar itu kata Rasul 10 hari terakhir cari Lailatul Qadar itu. Nah, kemudian di hari-hari terakhir, nah Rasulullah SAW membangunkan keluarganya untuk sholat di masjid. Jadi artinya ibu-ibu kalau taraweh ikut di masjid itu ada contohnya zaman Nabi. Terus itikaf, ibu-ibu boleh enggak? Boleh. Di zaman Nabi tidak ada itikaf, tapi Siti Aisyah meneruskan setelah Nabi wafat, Siti Aisyah meneruskan iktikaf di masjid, cuman mungkin lokasinya dikhususkan gitu ya. Kegiatannya apa? Apa saja yang berbentuk bagian, mau qiyamul lail, mau diskusi, mau kajian, mau baca Al-Qur'an dan sebagainya ya. Jadi mudah-mudahan ibadah kita di 10 hari terakhirnya 15 setengah bulan terakhir ini ada peningkatan setelah ini ya. Jangan sampai sama saja setelah ngaji sama sebelum ngaji teh sama we gitu, bubar poho we.
setidaknya ada 1-2 yang bisa kita amalkan supaya ibadah kita bisa dijadikan anggunan, bisa dijadikan jaminan. Tong BPKB we dijaminkeun teh nya, salat oge kudu dijaminkeun yang BPKB we jeung sertifikat dijaminkeun ti ka Bang. Salat urang ge kujaminkeun Allah, ya Allah nih, mudah-mudahan salat saya ini menjadi kifarat dosa-dosa saya telah lalu. Udah yakin kita mah banyak dosa lah, yakin. Sok di dieu saya nu teu dosa. Banyak dosa yang terasa dan tidak terasa. Maka kesempatan pada bulan ini untuk meningkatkan kualitas ibadah supaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya kita closing aja. Kita tutup dengan doa kepada majelis, sekaligus doa selamat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.